Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Lianor, NIM 190101090166. Saya dari jurusan Tadris Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Di sini pada video kali ini saya akan membahas tentang tradisi haul dalam perspektif Islam dan sains. Sebelum saya mewawancarai narasumber, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah munculnya tradisi haul. Haul itu berasal dari bahasa Arab haul yang berarti adalah tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan perayaan haul sebagaimana yang sering dilaksanakan oleh umat muslim Indonesia ialah acara peringatan hari ulang tahun kematian. Acara ini biasanya diselenggarakan di halaman kuburan mayit yang diperingati atau sekitarnya. Tetapi ada pula yang diselenggarakan di rumah, masjid, dan lain-lain. Haul umumnya diselenggarakan tepat pada hari ulang tahun wafatnya mayit yang diperingati. Yang lazimnya tergolong orang yang berjasa kepada Islam dan kaum muslim selama hidupnya. Tradisi haul biasanya berlangsung sampai 3 hari 3 malam dengan aneka variasi acara. Namun ada pula yang menyelenggarakan secara sederhana yang tidak memakan banyak waktu dengan sekedar pembacaan tahlil dan hidangan makanan sesudahnya. Hidangan yang disuguhkan dalam acara haul adalah hidangan yang diniatkan untuk selamatan atau sedekah dari mayit tersebut. Jelasnya, upacara haul memberikan peringatan kepada kita yang masih hidup ini untuk selalu berbuat dalam hidup yang lebih baik dan bermanfaat sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, serta tuntunan para ulama sebagai pewaris para nabi. Upacara haul adalah termasuk salah satu bentuk peringatan yang di dalamnya terdapat amalan-amalan ibadah yang dapat berakibat membawa kebaikan dan kemanfaatan bagi para muslim yang hidup di dunia ini, seperti ziarah kubur, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca sholawat Nabi, berdoa kepada Allah, dan lain sebagainya. Semua amalan ini telah dianjurkan di dalam Islam, baik itu lewat Al-Quran maupun hadis. Jadi, upacara haul adalah merupakan peringatan baik karena dapat memberikan manfaat bagi sekalian mukmin yang hidup. Upacara haul merupakan perkembangan dari budaya Maulid Nabi yang sudah tersebar luas di seluruh dunia Islam. Upacara Maulid Nabi pertama kali diadakan pada masa kekuasaan Ayyubiyah. Di sana didapati suatu jenis upacara yang khas, disebut maulid. Upacara maulid itu dicetuskan oleh ibunya Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu Khaizurom. Dan mengenai sejarah timbulnya haul sendiri belum dapat diketahui dengan jelas. Sedangkan upacara haul yang ada di Indonesia merupakan ajaran dari tasawuf, karena upacara haul dilakukan untuk memberikan penghormatan terhadap seseorang yang dianggap wali atau ulama besar yang ketika hidupnya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa dan hanya dimiliki orang-orang tertentu selain jasa-jasa besarnya terhadap masyarakat. Kemudian saya akan mewawancarai dua narasumber untuk membahas tentang tradisi haul dari segi agama dan segi sainsnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang tradisi haulan di Kecamatan Pematang Karau. Sebelumnya Bapak perkenalkan identitas Bapak terlebih dahulu. Nama saya Wahid atau Abah Awal.
Umur saya 46 tahun. Alamat Desa Ketap, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Ya, jadi Bapak, saya ingin nanya sedikit tentang haulan di sini. Bagaimana pelaksanaan haulan di Desa Ketap? Kalau di desa kami ini, artinya di Desa Ketap, pelaksanaan haul itu tidak terlepas dari 3 poin. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Di sini biasanya membaca surah Yasin. Setelah membaca surah Yasin baru bertahlil. Setelah bertahlil, berzikir bersama dan doa bersama. Yang kedua, mengadakan pengajian masalah keagamaan sejarah Islam. Yang ketiga, menyediakan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan ahlul bait atau orang yang melaksanakan haulan tersebut. Kemudian menurut Bapak, apa tujuan dari haulan tersebut? Di sini kita yang memperingati acara haulan, tujuannya adalah yang pertama, kita mendoakan kepada ahli kubur atau orang yang sudah meninggal supaya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita yang mengadakan acara tersebut supaya ingat kembali dengan almarhum atau almarhumah saudara kita, baik itu nenek, kakek ataupun orang tua kita yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, kita mempererat hubungan silaturahmi antara sesama warga dan agar selalu terciptanya kerukunan di dalam masyarakat. Menurut Bapak sendiri, bagaimana pandangan Islam terhadap tradisi haul di sini? Kalau pandangan Islam, masalah tradisi haul memang sangat dianjurkan, karena sejak zaman Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim bahwa pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiap tahun ziarah ke makam-makam orang yang mati syahid atau syuhada. Begitu juga dengan sahabat-sahabat beliau, baik Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka pun mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pula hadis-hadis yang lain yang menyatakan bahwa kita dianjurkan untuk melaksanakan haulan tersebut. Adapun saya teringat masalah hadis juga yang artinya apabila anak Adam meninggal dunia, maka putuslah segala amal perbuatannya, kecuali 3 perkara yang dapat memberikan syafaat kepadanya. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang berguna, yang ketiga doa anak yang saleh. Dan semoga kita yang melaksanakan haulan tersebut termasuk orang-orang menjadi anak yang saleh, Amin. yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas waktu Bapak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya nelpon ibu
itu untuk mewawancarai Ibu tentang tradisi haul dari segi sainsnya. Sebelumnya bisa Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu agar saya dapat mencatat identitas Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yunita, umur 29 tahun. Asal dari Ampah, Kalimantan Tengah. Ya, baik. Itu identitas saya. Iya, Bu. Baik, saya ingin nanya nih, Bu. Menurut Ibu, bagaimana tradisi haul dari segi sains? Baik. Tradisi haulan dari segi sainsnya itu menurut Ibu terletak pada makanan yang disajikan. Makanan yang sering disajikan ketika acara haul di kampung itu seperti masak kuah, masak kecap, dan lain-lain. Semua makanan tersebut itu menggunakan berbagai macam bahan seperti garam, gula, dan sebagainya. Jadi, Ibu akan menjelaskan sebagian bahan makanan tersebut seperti garam dan gula berdasarkan ilmu kimia. Yang pertama, garam. Garam merupakan salah satu kebutuhan pelengkap untuk pangan dan sumber elektrolit bagi tubuh manusia. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Garam didefinisikan sebagai suatu kumpulan senyawa kimia yang bagian utamanya adalah NaCl dengan zat-zat pengotor terdiri dari CaSO4, MgSO4, MgCl2, dan lain-lain. Garam terbagi menjadi dua, yaitu garam konsumsi dan garam industri. Untuk garam konsumsi itu digunakan untuk konsumsi rumah tangga, industri makanan, industri minyak goreng, industri pengasingan dan pengawetan ikan. Kemudian garam industri itu digunakan untuk proses kimia dasar, pembuatan soda dan klor, dan garam farmasi. Kemudian yang kedua itu gula. Gula adalah suatu karbohidrat sederhana karena dapat larut dalam air dan langsung diserap untuk diubah menjadi energi. Gula dibedakan menjadi dua, yaitu monosakarida dan disakarida. Monosakarida sesuai dengan namanya, yaitu mono yang berarti satu, yang terbentuk dari satu molekul gula. Yang termasuk monosakarida adalah glukosa, fruktosa, galaktosa. Kemudian disakarida berbeda dengan monosakarida. Disakarida berarti terbentuk dari dua molekul gula. Yang termasuk disakarida adalah sukrosa, laktosa, dan maltosa. Gula merupakan salah satu pemanis yang umum dikonsumsi masyarakat. Gula biasa digunakan sebagai pemanis di makanan maupun minuman. Dalam bidang makanan, selain sebagai pemanis, gula juga digunakan sebagai stabilizer dan pengawet. Gula merupakan suatu karbohidrat sederhana yang umumnya dihasilkan dari tebu. Namun ada juga bahan dasar pembuatan gula yang lain, seperti air bunga kelapa, aren, palem, kelapa atau lontar. Gula merupakan sukrosa, yaitu disakarida yang terbentuk dari ikatan antara glukosa dan fruktosa. Rumus kimia sukrosa adalah I12H22O11. Pemanis gula sangat sering kita jumpai di pasaran, yaitu paling umum kita gunakan adalah gula pasir. Namun selain gula pasir, masih ada beberapa jenis gula yang lain di pasaran. Gula terbagi beberapa jenis, yaitu gula pasir dan gula pasir kasar. Untuk gula pasir adalah jenis gula yang paling mudah dijumpai, digunakan sehari-hari untuk pemanis makanan dan minuman. Gula pasir berasal dari cairan
dikristalisasi dan berubah menjadi butiran gula berwarna putih bersih atau putih agak kecoklatan. Kemudian gula pasir kasar adalah jenis gula yang memiliki tekstur yang lebih besar dan kasar dari gula pasir pada umumnya. Biasanya gula jenis ini dijual dengan aneka warna di pasaran. Gula jenis ini sering digunakan sebagai bahan taburan karena tidak meleleh saat diopen. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesimpulan dari video ini adalah tradisi haul adalah peringatan atas kematian seseorang yang dilaksanakan selama setahun sekali. Untuk acara inti haul itu yaitu membaca surah Yasin, zikir, tahlil, serta doa bersama. Kemudian mengadakan pengajian, ceramah agama, pembacaan biografi sejarah hidup dan kromah-kromah tokoh yang dihauli. Kemudian menghidangkan makanan dan minuman sesuai dengan kemampuan orang yang melaksanakan. Mengenai sejarah timbulnya haul sendiri belum dapat diketahui dengan jelas. Sedangkan upacara haul yang ada di Indonesia merupakan ajaran dari tasawuf, karena upacara haul dilakukan untuk memberikan penghormatan terhadap seseorang yang dianggap wali atau ulama besar yang ketika hidupnya memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa dan hanya dimiliki orang tertentu, selain jasa-jasa besarnya terhadap masyarakat. Kemudian peringatan haul itu tidak dilarang oleh agama, bahkan dianjurkan. Tujuan haul itu adalah untuk mendoakan ahli kubur agar semua amal dan ibadah yang dilakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ingat kembali pada tokoh yang dihaulkan, bahkan orang tua atau leluhur yang sudah mendahului, serta untuk memperkuat silaturahmi dan tercipta kerukunan antara sesama warga. Dan dalam acara haul kita dapat bertemu saudara, teman, dengan senang dan bahagia kumpul bersama. Kemudian tradisi haul dari segi sainnya itu terletak pada makanan, maksudnya itu pada bahan pembuatan makanannya itu sainnya yang disajikan. Makanan yang sering disajikan ketika acara haul di kampung saya ini itu seperti masak tuha, masak kecap dan lain-lain. Semua makanan-makanan tersebut itu menggunakan berbagai macam bahan seperti garam, gula dan sebagainya. Itu saja kesimpulan dari video ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau perbuatan dan juga kesalahan dalam video ini, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.